Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang bisnis dan lembaga keuangan syariah. Kepada yang terhormat Bapak Adang selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan teman-teman TP 23A yang saya banggakan. Kita masuk ke pembahasannya ya. Muamalah adalah salah satu cabang ilmu syariah yang mengatur hubungan hukum antara individu atau badan hukum dalam melakukan transaksi ekonomi. Prinsip muamalah yang pertama, kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, keadilan. Tidak ada penindasan atau ketidakadilan. Yang ketiga, kesadaran. Kedua belah pihak sadar dan mengerti kesepakatan. Yang keempat, kemampuan. Kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi. Yang kelima, keharusan. Transaksi tidak melanggar hukum syariah. Yang keenam, ketransparan. Kedua belah pihak memiliki informasi yang lengkap. Yang ketujuh, kesabaran. Kedua belah pihak bersabar dalam melakukan transaksi. Kedelapan, tidak ada penipuan dan tidak ada paksaan. Adapun ruang lingkup muamalah diantaranya jual beli, sewa menyewa, pinjaman, gadaian, wakaf, hibah, dan wasiat. Bisnis syariah adalah aktivitas jual beli atau transaksi dalam berbagai bentuknya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Menurut ketentuan syariah, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan harta. Pertama, cara memperoleh harta kekayaan tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan. Kedua, cara menggunakan harta yang sudah diperoleh dengan cara yang halal tidak boleh digunakan untuk perbuatan maksiat. Misalnya, digunakan untuk berjudi, membeli makanan dan minuman yang haram, membuka hotel, tetapi di dalamnya ada dijual minuman keras atau praktek-praktek prostitusi. Secara umum, prinsip etika bisnis syariah dapat dilihat dari kesatuan atau tauhid, keseimbangan atau keadilan, tidak melakukan monopoli, amanah atau terpercaya, jujur, produk yang dijual halal, dan tidak melakukan praktek malbisnis. Riba dalam Al-Quran. Riba adalah pengambilan tambahan atas pinjaman atau transaksi keuangan tanpa adanya kontrak prestasi yang jelas. Dan dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Imran ayat 130 sampai 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Al-ayat. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Bunga bagi hasil. Bunga bagi hasil adalah pembagian keuntungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berdasarkan persentase tertentu. Bunga bagi hasil biasanya digunakan dalam perbankan syariah sebagai alternatif bunga bank konvensional dan hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Bunga dan moral spiritual. Bunga adalah biaya tambahan yang dikenakan atas pinjaman atau transaksi keuangan. Sedangkan bunga dalam perspektif moral spiritual, yang pertama, bunga yang tidak adil dan eksploitatif diharamkan. Yang kedua, bunga harus sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi. Terus yang ketiga, bunga tidak boleh mengandung unsur riba. Dan yang keempat, bunga harus mempertimbangkan kemampuan penjaman. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan konsep mudharabah atau bagi hasil, musyawarah, dan murabahah atau jual beli dengan tujuan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Adapun yang terakhir,
asuransi. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut at-ta'min yang berasal dari kata